Neng kene. Orangnya bisa tidur juga nih ya. Sudah 17 partisipan ya. Oke, bisa kita mulai ya untuk kuliah pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di... Sebentar, ini ada yang... Oke, ini kita sampai ke materi kelima. Jadi materi kelima itu lebih ke kebutuhan fisik ibu hamil maupun perubahan fisik dan psikologis. Kemarin kita sudah belajar mengenai kebutuhan fisik, jadi ini perubahan fisik dan psikologis pada kehamilan. Untuk sistem reproduksinya, selama kehamilan ini uterus akan beradaptasi. Jadi, untuk melindungi maka ada pembesaran uterus, ada peregangan, penebalan, kemudian produksi meiosis juga sangat terbatas. Dan adanya akumulasi jaringan, sel ikat, dan elastik terutama pada lapisan otot terluar. Daerah korpus pada bulan-bulan pertama itu akan biasanya menebal, tapi seiring bertambahnya usia kehamilan maka itu akan menipis karena sesuai dengan kehamilan yang semakin besar. Penebalan uterus ini distimulasi oleh hormon estrogen dan progesteron. Pada awal kehamilan ini, tuba fallopi, ovarium, dan ligamentumnya akan berada di bawah apex fundus. Dan pada akhir kehamilan akan berada sedikit di atas pertengahan uterus. Dan posisi plasenta ini akan mempengaruhi penebalan sel otot uterus juga, di mana bagian uterus yang mengelilingi tempat implantasi plasenta akan bertambah besar, sehingga lebih cepat membuat uterus tidak rata. Oke, kemudian daerah fundus dan korpus juga akan membulat dan menjadi bentuk seperti pada usia kehamilan 12 minggu. Uterusnya akan terlalu besar dan rongga pelvis dan perkembangannya uterus akan menyentuh dinding abdominal, mendorong usus ke samping atas, terus tumbuh hingga hampir menyentuh ke hati. Kemudian untuk serviks itu semakin lunak ya, jadi jalan lahirnya akan semakin lunak dan biasanya ada vaskularisasi atau adanya edem pada daerah seluruh serviks. Juga bersamaan adanya hipertrofi dan hiperplasia pada kelenjar serviks. Pada serviks ini kompleks dan heterogen dan ada katup yang menjaga janin dalam uterus sampai akhir kehamilan dan selama persalinan.
Di sini serviks itu didominasi oleh jaringan ikat. Jaringan ikat itu saling berkelindan atau saling menutupi untuk di serviksnya sehingga dia kuat. Jadi tidak hanya intinya jaringan ikatnya itu saling menutupi atau saling menindih untuk jaringan ikat yang lain sehingga dia akan semakin kuat. Dan di sini jaringannya itu mengandung kolagen, elastin, dan proteoglikan sehingga juga mengandung epitel dan pembuluh darah. Untuk ovarium, pada kehamilan itu ovulasinya terhenti. Pematangan folikel juga tertunda. Nah, ketika ini folikel itu akan berfungsi maksimal selama 6-7 minggu awal kehamilan. Setelah itu akan berperan sebagai penghasil progesteron. Jadi, yang tadinya biasanya menghasilkan folikel, pematangan folikel ini akan tertunda sehingga lebih kepada progesteronnya. Itu. Untuk vagina dan perineum ada vaskularisasi, artinya akan menjadi lebih berwarna kebiru-biruan atau keunguan. Ini meliputi lapisan mukosa dan hilangnya sejumlah jaringan ikat dan hipertrofi pada sel-sel otot polos. Dinding vagina juga mengalami peregangan karena semakin tebal, jaringan ikatnya juga semakin mengendor dan hipertrofi sel otot polos. Di sini pada kardiovaskuler itu akan meningkat ya, jadi outputnya itu akan meningkat. Sehingga ibu hamil itu biasanya terjadinya peningkatan denyut jantung karena adanya peningkatan plasma darah, ada volume plasma darah yang meningkat seperti itu. Ventrikel kiri dan kanan itu akan hipertrofi dan memfasilitasi untuk perubahan dari cardiac output atau ibaratnya ini, karena ada peningkatan plasma darah. Sehingga ketika hal tersebut terjadi, kadang ginjal itu memang dia ada peningkatan dari jumlah sel darah merah, itu wajib. Karena kalau dia tidak ada peningkatan sel darah merah tapi dia plasma darahnya banyak, dia biasanya ada hemodilusi atau penurunan kadar hemoglobin. Dia bisa mencapai 11 gram per TL, dan itu banyak juga. Lanjut untuk sistem kardiaknya, kemudian pada psikologinya, yang pertama itu kalau trimester 1, biasanya merasa nggak sehat, biasanya merasa benci, ada penolakan, kekecewaan juga ada, kecemasan, kesedihan jadi satu. Dan juga masih meraba-raba, kira-kira dia benar-benar hamil nggak ya, seperti itu. Hanya untuk meyakinkan dirinya. Jadi nggak stabil emosinya, suasana hatinya nggak stabil. Kemudian pada trimester 2, ibu sudah merasa sehat, tubuh sudah terbiasa, dan biasanya dia fokus ke kehamilannya, seperti itu. Karena sudah nggak mual muntah, jadi bisa fokus. Kemudian trimester 3 seperti ini, merasa jengkel, merasa nggak menarik, takut, dan beberapa bahaya fisik yang mengenai bayi tersebut. Itu bayinya mungkin khawatir ya, kira-kira bayinya dilahirkan normal atau enggak, seperti itu. Kadang bermimpi juga tentang bayinya, kadang tidak sabar menunggu kelahiran bayinya, kemudian segera ingin menyudahi kehamilan, dan biasanya juga ada yang ibu yang aktif mempersiapkan kehamilannya, tanpa dia secara psikologis cemas, seperti itu, untuk persiapan kehamilan. Untuk tanda dan gejala kehamilan ada tanda tidak pasti. Ini ada 3 tanda. Tanda tidak pasti itu dugaan, alias hanya dugaan adanya kehamilan. Yang pertama amenor. Amenor itu terlambat datang bulan, tapi amenor itu belum tentu tanda pasti. Ini tanda tidak pasti. Mual muntah juga, karena bisa jadi mual muntahnya bukan karena kehamilan, tapi mungkin yang lain juga bisa. Sehingga tanda mual muntah itu juga tanda tidak pasti. Ngidam juga tidak pasti, karena beberapa wanita meskipun tidak hamil juga sering ngidam. Kemudian pingsan juga sama, tidak pasti. Payudara tegang juga tidak pasti, karena bisa jadi payudara tegang karena ada pengaruh hormon-hormon estrogen dan progesteron, sehingga bisa membesar dan tegang. Misalnya seperti ketika premenstrual syndrome. Jadi tidak melulu payudara tegang itu tanda kehamilan.
Sering miksi juga beda, karena sering miksi juga bisa berkaitan dengan penyakit lain, ada diabetes mellitus seperti itu. Pada konstipasi juga itu belum pasti ya, itu tanda tidak pasti. Pigmentasi kulit juga sama, tanda tidak pasti, meskipun beberapa ibu hamil mengalami pigmentasi kulit di sekitar pipi, disebut juga kloasma gravidarum. Tapi pada ibu yang memakai KB hormonal juga ada pigmentasi kulit, jadi ini masih tidak pasti tandanya. Epulis itu lebih ke hipertrofi gusi karena membengkak, jadinya terjadi pada ibu hamil dan juga varises. Tanda dugaan kehamilan itu baru menduga, jadi belum pasti adanya rahim yang membesar. Rahim yang membesar memang dikaitkan dengan kehamilan, tapi itu juga belum pasti, karena bisa jadi rahim membesar bisa karena ada miom atau kista, seperti itu. Pemeriksaan tes biologis positif, tapi bisa juga kemungkinan positif palsu bisa, apalagi mungkin kehamilannya di luar rahim atau kehamilan ektopik. Jadi tetap waspada karena baru dugaan kehamilan. Kalau tanda pasti kehamilan yang pertama itu ada gerakan janin dalam rahim. Jadi kemudian yang kedua terlihat atau teraba gerakan janin dan teraba bagian-bagian janin. Ada balok teman seperti itu, dan ketika dilihat ada DJJ. DJJ yang bisa didengar dengan stetoskop Lennec dan alat kardiotokografi atau alat Doppler, dan bisa dilihat dengan ultrasonografi. Pada perubahan fisik, biasanya uterus membesar, kemudian pembesaran di rongga abdomen. Dan penambahan berat badan itu pasti ya, karena ada volume darah, ada juga cairan ketubannya, ada juga plasenta, jadi tambahannya bisa sampai 12,5 kg. Jadi sangat banyak. Hiperpigmentasi ini biasanya terjadi ketika ibu hamil sehingga ada perubahan pigmentasi. Tapi ketika setelah persalinan biasanya memudar. Seperti itu. Kemudian mikronutrien yang diperlukan pada kehamilan banyak sekali. Ini contohnya kalsium, sangat bagus untuk pertumbuhan tulang dan gigi dari janin. Kemudian ada iodin dan Fe untuk Hb, terutama untuk sel darah merah tetap butuh Hb. Magnesium juga butuh, seng, kemudian zinc juga. Jadi tetap diperhatikan untuk mikronutrien dari ibu hamil tersebut karena ngaruh ke pertumbuhan janin. Kekurangan hormon itu biasanya menyebabkan disfungsi sistem imun, gangguan otak dan perkembangan sistem saraf, dan perkembangan dan fungsi otot rangka, masalah pencernaan dan metabolisme tulang. Apalagi untuk asupan nutrisi yang buruk, misalnya vegetarian juga ngaruh sekali untuk kekurangan dari nutrisi tersebut, untuk mikronutrien. Ini beberapa contoh untuk jika seorang ibu itu defisiensi mineral, maka yang terjadi seperti ini misalnya. Ada peningkatan risiko penyakit di saat dia dewasa. Jadi tetap waspada untuk pemenuhan gizi dari ibu hamil tersebut. Kebutuhan nutrisi pada ibu hamil ada perlu karbohidrat, kemudian protein dan lemak, kemudian personal hygiene, jangan lupa untuk cuci tangan karena untuk mencegah penyebaran kuman dan virus itu selalu dilakukan ya. Meskipun ibaratnya wabah corona sudah berlalu, tapi personal hygiene tetap harus dilakukan. Selalu cuci tangan dengan sabun. Mandi juga jangan lupa, kadang ada ibu hamil yang jarang dan malas mandi itu. Kalau bisa kita berikan konseling agar ibu hamil tersebut tetap harus mandi secara teratur. Meskipun mungkin rasanya malas dan seperti itu, tapi jangan sampai tidak menjaga kebersihan tubuh. Kemudian vaginal hygiene, tetap pakai pakaian longgar. Jangan pakai tampon. Kalaupun keputihannya bau dan baunya itu gatal, berwarna, tetap harus melaporkan ke tenaga kesehatan karena itu berarti keputihan yang patologis. Kebersihan payudara ini harus dilakukan dengan cara mengganti bra dengan lebih sering karena akan membantu mengurangi rasa lembab dan gatal.
Caranya ketika membersihkan puting ya dibasuh dengan sabun yang ringan, kemudian membasuh puting dan areola dengan air yang jernih untuk mempertahankan minyak alami pada puting. Jadi dibasuh dengan seperti biasa dengan sabun dan juga air yang jernih. Sikat gigi itu penting karena untuk mengurangi bakteri yang bisa mencapai bayi. Jadi itu untuk tindakan preventif. Dan kalau ada masalah dengan gigi, tetap juga harus berkunjung ke dokter gigi. Jadi tidak bisa ditangani sendiri, seperti itu. Untuk body mekanik kita sudah belajar kemarin. Mobilisasi dan exercise atau senam hamil juga sudah. Beberapa sudah mengumpulkan tugas dan semuanya yang di kelompok C sudah selesai untuk responsinya. Kemudian ini contoh beberapa body mekanik yang sudah kita pelajari kemarin. Senam hamil juga sudah. Kebutuhan istirahat dan tidur. Pada ibu hamil itu butuh waktu untuk rileks sehingga dia tetap harus butuh tidur. Dan kalau bisa dijaga untuk tubuhnya, untuk tidurnya, karena itu akan sangat berpengaruh ke mood atau status emosi pada ibu hamil tersebut. Karena kalau tidurnya teratur sesuai dengan jam yang ditentukan, misalnya 7,8 jam atau 8 jam sehari, itu akan mempermudah untuk ibunya bisa memperbaiki mood ketika dia hamil, seperti itu. Lanjut untuk tadi sudah selesai untuk kebutuhan fisik dan ibu hamil, dan untuk dampak psikologis dan fisiknya juga sudah, beberapa sudah kita pelajari di kemarin ketika pelajaran di pertemuan keempat. Jadi ini lanjutan dari pertemuan keempat seperti itu. Berarti ini partisipannya sekitar 25 ya, jadi ada yang tidak berangkat, betul? Yang tidak berangkat kira-kira siapa? Ya. Ada 25 orang dan ada 3 orang yang tidak berangkat berarti ya. Karena kita jumlahnya 28, betul? Oke, iya Bu, betul Bu. Berarti memang 28 ini kurang 3 orang berarti ya? Yang absen ya? Oke, saya absen dulu untuk angkatan 2019. Ini oke, Fatimah masuk, Adinda, oke, Aina, Alia, Desyana, Evinka, Fauzia, Hafida, Hanifah Sarah, Hasna Fatin, Inas Azhar, Karisma, Nailah Salma, Nabila Afia, Nabila Ramadhani, Nafisa Anggraini, Nudia Salwa, Okti, Prita. Radmi ini siapa ya? Safira Azhara, Rini, Salma, Strairla, Wilhelmina. Yang atas nama Mada. Mada sudah. Oke, berarti kurang Hisa. Radmi, siapa ini Radmi? Ada yang namanya Radmi? Silakan di-rename dulu sesuai namanya. Radmi Hasna Hanifa. Oke. Berarti tinggal Hesa yang belum ya?
Hesa, ada yang tahu kemana Hesa? Izin atau sakit? Hesa dan Hanifah Mulia. Oke. Oke, masih coba dihubungi ya. Tapi nanti coba kalaupun misal tidak berhalangan atau belum bisa dihubungi, maka tetap izin karena tidak hadir di pertemuan daring seperti itu. Baik, untuk Esa tidak ada sinyal. Oke. Oke, berarti sekian untuk pertemuan kita hari ini. Pertemuan 5, untuk minggu depan kita pertemuan 6. Sedangkan untuk terbimbing sama responsi nanti dijadwalkan sendiri. Jadi tiap kelompok nanti ada terbimbing dan responsinya sendiri, seperti itu ya. Sedangkan untuk beberapa responsi tidak bisa dilakukan di rumah. Jadi ada beberapa yang bisa dilakukan di rumah, ada yang enggak. Jadi tetap harus disesuaikan dengan kondisi apakah bisa responsi atau enggak. Tapi terbimbing tetap bisa dilakukan untuk daring seperti itu. Jadi tiap kelompok menagih ke dosen tersebut untuk terbimbingnya. Ya, berarti paham ya. Meskipun di rumah tapi tetap untuk menagih pertemuan mana di dosen tersebut yang belum dilakukan. Misalnya terbimbing A belum, responsi A belum, nanti tetap ditagihkan ke dosen tersebut. Seperti itu. Seperti itu, sudah paham untuk pertemuan hari ini? Sudah, Bu. Sudah? Ada yang merasa tidak enak-enak badan? Masih sehat-sehat semua atau masih ada yang batuk? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat. Tetap jaga kesehatan ya sampai wabahnya berakhir. Jadi tetap di rumah dengan kegiatan. Mungkin kita akan banyak upload tugas ke YouTube. Jadi nanti mungkin setelah selesai perkuliahan nanti bisa jadi YouTuber semua ya. Karena sudah mahir untuk mengupload di YouTube seperti itu. Oke, sekian saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, dan nanti mungkin UTS juga akan online. Jadi tetap ditunggu untuk kabar selanjutnya. Seperti itu, sudah siap? Oke, jadi saya akhiri. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Niken. Ya.